Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Hari Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kita kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa beri kesediaan seperti ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Firavita, Ibu, Nara Sabella, Putra Syikir, Ibu, Nanda Genta Putri, Ibu, Putri, Hesti. Ibu. Oke, hadir semuanya ya. Ibu mulai pembelajaran. Coba perhatikan kolom meja dan kursinya, apakah sudah terlihat bersih atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Fira, tolong perbaiki alatnya. Oke, baiklah. Nah, Ibu semuanya ada bawa buku pelajaran kita pada hari ini? Ada, Bu. Oke, keluarkan bukunya dan siap untuk belajar. Ibu akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, di mana hari ini akan merupakan pertemuan pertama kita di kelas 8. Nah, materi pertama itu mengenai arti kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, arti kedudukan dan fungsi Pancasila ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 dulu. Nah, siapa yang ingat pelajaran kelas 7-nya mengenai Pancasila? Oke, bagus sekali. Nah, Ibu akan membacakan sila-sila Pancasila ke depan. Saya, Bu. Oke, silakan Ana. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali, Rana. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu rasa kalian sudah memahami materi mengenai Pancasila tersebut, dan Ibu akan lebih menjelaskan mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini di mana peserta didik itu harus mampu memahami arti kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Coba perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan di depan ini. Nah, apa yang kalian temui pada gambar ini? Ya, silakan Putri. Apa lagi yang kalian temui pada gambar ini? Ya, Hesti, silakan. Yang Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Ya, benar sekali. Nah, siapa yang bisa menjelaskan atau arti dari Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini? Ya, Bu. Ya, silakan Sarah. Nah, Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan lambang negara kita Indonesia. Ya, benar sekali. Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut merupakan lambang negara kita yaitu Indonesia. Apa kalian temui pada gambar ini? Bu. Ya, Surah, silakan. Simbol-simbol Pancasila, Bu. Nah, oke, benar. Siapa yang bisa menyebutkan simbol-simbol dari Pancasila ini? Bu. Ya, silakan Surah. Simbol-simbol Pancasila yaitu gambar bintang untuk sila pertama, gambar lantai untuk sila kedua, gambar pohon beringin untuk sila ketiga, gambar kepala benteng untuk sila keempat, dan yang terakhir padi dan kapas untuk sila kelima. Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai arti kedudukan Pancasila dan fungsi dari Pancasila tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dari Pancasila. Pancasila ini terbagi atas dua kata. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Silakan Rana. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu Pancasila terdiri atas dua kata yaitu panca dan sila. Panca merupakan artinya 5. Sedangkan sila artinya itu asas atau sensi. Nah, maka dari itu Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau patokan yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, Pancasila ini merupakan
Indonesia itu sendiri, yang mana digali dan bersumber dari kehidupannya sehari-hari, di mana Pancasila ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang. Yang kelompok itu terdiri atas kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok ahli ini tercipta di saat kelompok asal dibagi menjadi kelompok ahli. Dan yang menjadi kelompok asal itu Ibu akan membagi barisan depan Ibu, yaitu Zura, Putri, dan Fira menjadi kelompok asal 1, dan yang di belakang Rana, Zahra, dan Rizky menjadi kelompok asal 2. Nah, silakan berhitung untuk kelompok asal 1. Nah, untuk kelompok asal 2 juga berhitung 1 sampai 3. 1, 3. Ya. Sekarang nomor yang sama untuk membentuk suatu kelompok ahli. Jadi nantinya kalian itu akan Ibu beri tugas masing-masing harus ke kelompok dan jangan ada yang ribut. Nah, baiklah, sudah duduk ya di kelompoknya masing-masing. Sudah 2. Baik, yang sebelah sini menjadi kelompok ahli 1, yang tengah menjadi kelompok ahli 2, dan yang di samping Ibu sebelah kiri menjadi kelompok ahli 3. Tugas dari kelompok ahli tersebut berbeda-beda, yang mana kelompok ahli 1 ini membahas mengenai bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang untuk kelompok ahli 2 membahas mengenai apa saja fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Untuk kelompok ahli 3, materinya itu mengenai contoh perilaku atau sikap dari fungsi Pancasila sebagai cita-cita nasional. Kita akan membagikan lembar kerja siswa. Nah, di sini kalian akan mengerjakan tugas kelompok kalian tersebut. Nah, nantinya kalian mengerjakan yang materi yang telah Ibu sampaikan tadi di dalam kertas tersebut, dan nantinya akan dikumpul sebagai bukti kalian telah berdiskusi. Baik, silakan berdiskusi. Oke, ada yang tidak dipahami anak-anak yang materi yang akan dibahas? Tidak. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Di mana sudah dapat mengenai fungsi dari Pancasila. Di mana sudah dapat jadi fungsi Pancasila yang pertama ada jiwa dan kepribadian bangsa, kedua ada cita-cita dan tujuan bangsa. Kalau kita dapat Pancasila itu sebagai sumber dari segala hukum. Oke, bagus, lanjutkan diskusinya, dan ingat setiap anggota kelompok itu harus memiliki kontribusinya dan aktif dalam kegiatan berkelompok. Oke, baiklah, anak-anak, waktu diskusi dalam kelompok ahli sudah selesai atau sudah habis. Nah, silakan kembali kepada kelompok asalnya. Silakan membentuk kelompok asal lagi. Nah, sudah duduk di kelompok asalnya masing-masing. Nah, nantinya silakan kalian menjelaskan materi yang telah kalian kuasai tadi kepada teman-teman kalian dan menggabungkan materi tersebut menjadi satu kesatuan. Ya, silakan berdiskusi.
Jadi fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, sebagai cita-cita dan tujuan nasional, sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai perjanjian hukum. Lanjutkan diskusinya. Baik, Bu. Oke, baiklah anak-anak, waktu diskusi dalam kelompok asal sudah selesai. Nah, silakan rapikan kursinya terlebih dahulu. Oke, baiklah. Nantinya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kuasai tersebut ke depan kelas. Jadi, Ibu akan memanggil kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Oke, baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Adapun materinya yaitu mengenai fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya disampaikan oleh Risti. Yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional. Dan yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rana. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ayo, fokus kepada teman. Bu, setelah kelompok asal 2 tadi mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas tadi, nah ada yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi. Ya, Bu. Ya, silakan Putri. Kenapa Pancasila sebagai sumber dari segala hukum? Nah, dari pertanyaan Putri tersebut siapa yang bisa membantu menjawabnya? Ya, silakan Kira. Ya, bagus sekali jawaban dari Kira. Nah, ada yang mau menambahkan jawaban tersebut? Ya, silakan Kira. Semua hukum itu harus tunduk dan harus berasal dari Pancasila. Ya, jawaban yang bagus, Kira. Nah, Pancasila sebagai sumber hukum merupakan Pancasila tersebut berfungsi untuk mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, setiap hukum yang berlaku di Indonesia itu harus sesuai dengan koridor Pancasila. Jadi, hukum yang berlaku di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Ibu akan memberikan beberapa soal mengenai tes atau evaluasi untuk mengetes pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini. Silakan dibaca petunjuk soal tersebut dan dikerjakan selama 15 menit. Baiklah, kepada anak-anak ibu, waktu sudah habis. Silakan kepada ketua kelas untuk mengumpulkan lembar evaluasi tersebut. Oke, baiklah anak-anak ibu, siapa yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan Ana. Jadi Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, benar sekali. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini di mana Pancasila merupakan pedoman yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah lakunya, baik itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik
harus mematuhi nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, untuk tugas minggu depan, silakan membuat sebuah ringkasan mengenai materi kita ini. Karena Ibu, berhubung waktu pembelajaran kita hari ini sudah habis, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.